Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Muslim dalam pembelajaran kita hari ini di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Bapak lanjut, jangan lupa di subscribe dan di like video yang Bapak buat ini. Hari ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang mengenal Nabi Muhammad? Pasti tentunya kita semua mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad yang pertama kita akan belajar adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan pada tanggal 30 April 571. Kenapa Nabi Muhammad lahir disebut dengan tahun Gajah? Karena ketika sebelum Nabi Muhammad lahir ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh kaum pasukan bergajah, ya, pasukan bergajah, tentara bergajah, semuanya menyerang Ka'bah ketika itu, ya. Nah, beliau lahir di kota Mekah, ya, di bagian selatan Jazirah Arab. Pada saat itu, tempat tersebut merupakan daerah yang terbelakang di dunia. Daerah ini jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Nah, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, beliau meninggal ketika dalam perjalanan dagang di Yastrib, ya, ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan. Ya, ketika itu berada di dalam 2 bulan di dalam kandungan, ya. Ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah, ya, merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Begitu juga Abdul Muthalib sebagai ayahnya. Namun Siti Aminah terhibur dengan beberapa kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kejadian tersebut untuk mengabarkan bahwa kelak bayi yang akan dilahirkan adalah seorang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kandungan Siti Aminah berusia 9 bulan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Yang bernama Abdul Muthalib, ya. Saat Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ya, ibunya mengajak berziarah ke Yastrib. Ya, akan tetapi pada saat itu ibunya sakit ketika pulang dari Yastrib. Lalu pamannya bernama Abu Thalib, ya, paman yang merawat Nabi Muhammad ketika kecil. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disusui ibunya hanya beberapa bulan saja. Ya, kemudian Nabi diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah adalah seorang ibu yang berasal dari Bani Sa'ad. Ya, sudah menjadi adat kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, jika lahir seorang bayi maka akan dicarikan seorang ibu yang akan mengasuh dan menyusuinya dari orang-orang Baduy yang tinggal di perkampungan, agar bayinya selalu menghirup udara segar, karena memang udara kota Mekah tidak cocok untuk bayi-bayi. Halimah Sa'diyah sangat beruntung. Kenapa? Karena dapat mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kehidupannya menjadi lebih baik. Semula kehidupannya miskin, ya, serba kekurangan, tapi setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW, kehidupan Halimah menjadi makmur. Binatang ternaknya berkembang biak, kebun-kebunnya menjadi subur, air susunya Halimah pun banyak dan badannya menjadi gemuk dan sehat. Begitu juga dengan anak-anaknya, tidak pernah kelaparan lagi. Allah benar-benar memberkahi kehidupan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Pada awalnya Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah Sa'diyah 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun mengasuh Nabi, Halimah meminta kepada Aminah agar dapat mengasuhnya lagi selama 2 tahun lagi. Akhirnya Halimah Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Nah, perilaku Nabi Muhammad SAW pada masa kecil berbeda dengan anak-anak lain. Nabi tidak suka berkata-kata kotor. Nabi senang melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Nabi senang merenung, memikirkan alam sekitarnya. Ia juga senang membantu orang tua dan teman-teman sebayanya. Usia Nabi berumur 6 tahun. Beliau diajak oleh ibunya Aminah
ke ziarah ke makam ayahnya, ya, beliau diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Madinah bersama pembantunya yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantunya Siti Aminah. Nah, dalam perjalanan pulang ibunya sakit. Setelah dirawat beberapa hari di Abwa, ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu pada usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim piatu karena 2 bulan di dalam kandungan ditinggal ayahnya, 6 tahun ditinggal ibunya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya, ya, dirawat oleh kakeknya. Tidak lama dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kurang lebih 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad. Pada usia Nabi Muhammad 8 tahun kakeknya pun meninggal. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib, pamannya, agar mengasuh Muhammad seperti mengasuh anaknya sendiri. Akhirnya, pada usia 8 tahun, Abu Thalib adalah seorang paman Nabi Muhammad yang tergolong keluarga besar tetapi miskin yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ya, kehidupan mereka serba kekurangan. Bersama keluarga pamannya, Nabi Muhammad banyak mendapat pelajaran dan bimbingan dari pamannya, sehingga Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan pengalaman berharga. Ya, beliau anak yang rajin dan cerdas. Akhirnya Nabi Muhammad membantu pamannya dengan mengembala kambing. Ya. Ya. Yang selanjutnya adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Ya, sejak kecil, ya, beliau sudah ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya serta kakeknya. Usia 2 bulan di dalam kandungan dia sudah menjadi yatim. Ya, kemudian 4 tahun beliau tidak bersama ibunya tapi diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Ketika usia 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya. Ketika usia 8 tahun sedang disayangnya oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal. Ya, Nabi Muhammad harus rela kehilangan kakek tercinta, ibu tercinta, ya, dan ayahnya. Kemudian yang mengasuh Nabi Muhammad pun berganti ke pamannya Abu Thalib. Ya, sejak kecil beliau sudah dididik dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau menghadapi semua ujian dari Allah dengan sabar walaupun masih dalam keadaan kanak-kanak. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW saat kecil, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW berkata jujur, dia tidak pernah bohong, selalu berkata apa adanya. Yang kedua, tidak pernah menyembah berhala. Yang ketiga, memiliki perilaku yang mulia. Yang keempat, Nabi Muhammad selalu sabar dan tabah dalam setiap ujian yang Allah berikan. Yang kelima, memiliki kecerdasan dan gemar bekerja. Yang keenam, jujur dan dapat dipercaya. Ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, berkenaan dengan akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul, beliau pernah bersabda, ya, yang artinya, ya Allah, engkau telah membaguskan kejadian diriku, oleh karena itu baguskanlah budi pekertiku. Ya, ketabahan Nabi Muhammad SAW patut menjadi contoh kita semua, karena kejadian apapun adalah atas kehendak Allah. Semuanya harus kita hadapi dengan ketabahan dan keikhlasan hati. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Hanya orang-orang yang sabar menghadapi ujian Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh sebab itu, bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ini baru sedikit sekilas, nanti kita akan lanjut lagi sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.